Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kami akan menjelaskan modul praktikum minggu ke-10 yaitu metode bootstrap. Metode bootstrap sendiri adalah metode resampling yang memungkinkan kita untuk memperkirakan distribusi statistik dengan mengambil sampel berulang kali dari data yang ada melalui proses pengambilan sampel dengan pengembalian. Di sini saya Dwi Sulistiani dengan NIM 121450079 akan menjelaskan bagian kasus 1, yaitu memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata suhu menggunakan teknik bootstrap. Di sini kita memiliki dataset yang berisi nilai-nilai pengukuran suhu dalam derajat Celcius dari 10 lokasi. Contoh code-nya adalah di sini kita melakukan simulasi bootstrap untuk menghitung rata-rata dasar berdasarkan pengambilan sampel ulang secara acak. Langkah pertama adalah mendefinisikan data asli berupa vektor data yang berisi 10 nilai numerik. Selanjutnya fungsi set.sit 123 digunakan untuk memastikan proses pengacakan konsisten setiap kali kode dijalankan sehingga hasil dapat direproduksi. Lalu parameter bootstrap ditentukan dengan menetapkan jumlah iterasi n_iteration sebanyak 1000 dengan menghitung ukuran data asli n_size menggunakan fungsi data. Lalu kita akan menyimpan hasil bootstrap, sebuah vektor kosong bootstrap_mains diinisialisasikan dengan panjang sesuai jumlah iterasi. Dalam proses bootstrap, sebuah loop for berjalan 1000 kali. Pada setiap iterasi, sampel ulang diambil dari data asli menggunakan fungsi sampel dengan opsi replace sama dengan true yang memungkinkan elemen data dipilih dari lebih dari sekali dalam satu pengambilan sampel. Setelah itu rata-rata dari sampel ulang dihitung menggunakan fungsi main dan disimpan di vektor bootstrap_mains. Pada proses akhir yaitu vektor bootstrap mains berisi 1000 nilai rata-rata dari sampel ulang. Hasil ini dapat digunakan untuk menganalisis distribusi rata-rata, memperkirakan parameter populasi, atau menentukan interval kepercayaan tanpa perlu asumsi tentang distribusi data asli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini modul terakhir ya, dan saya akan menjelaskan tentang kasus satu di Bootstrap. Jadi di sini kita panggil datanya, kita bikin vektor 10 angka, terus di set sheet itu kita menetapkan ini angka acak. Terus yang kedua itu kita ada n iteration sama n size itu. Yang pertama iteration itu kita jumlah iterasi bootstrapnya itu 1000, terus n size-nya itu kita hitung panjang asli datanya, terus nyimpannya ke dalam variable n size. Panjang ini digunakan untuk menentukan ukuran sampel bootstrap. Nah, selanjutnya itu kita simpan hasil bootstrapnya itu pakai bootstrap mains. Ini apa namanya? Kita buat panjang vektor kosong dengan panjang 1000 untuk menyimpan rata-rata dari setiap sampel bootstrap. Nah, bagian 4 ulangan bootstrap. Melakukan ini pada for ini kita melakukan iterasi sebanyak 1000 kali. Terus di sampelnya itu kita buat sampel bootstrap dengan ukuran nama seperti data asli and size dengan pengambilan elemen secara acak dengan pengambilan replace sama true. Nah, selanjutnya itu bootstrap means. Nah, itu kita menghitung rata-rata dari sampel bootstrap yang diambil lalu menyimpannya indeks i dari vektor bootstrap. Nah, ini terus lower bound, upper bound ini
Pertama kita hitung kuantilnya dulu ke 2,5% dan distribusi bootstrap menjadi batas bawah interval kepercayaan 95%, sama menghitung kuantil ke 97,5% dari distribusi bootstrap menjadi batas interval kepercayaan 95%. Nah, selanjutnya itu kita hitung rata-rata data dari data asli dari main data ini untuk outputnya. Terus scanf itu kita buat string yang format rata-rata asli dengan dua angka desimal. Ya, kayak ini biasalah string ke konsol. Nah, di lower bound upper bound ini kita menggunakan batas bawah dan atas dari interval kepercayaan yang dihitung sebelumnya. Terus ya sama kayak tadi. Nah, mungkin ini outputnya. Nah, itu dia. Perkenalkan, nama saya Natasha Egalina Marbun dengan NIM 122450024. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus 2. Nah, dimisalkan terdapat dataset berisi hasil tes matematika dari 7 mahasiswa, yaitu ada 75, 80, 85, 90, 88, 92, dan 86. Nah, di sini kita diarahkan untuk menggunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk variansi hasil tes. Nah, bagaimana pengimplementasian kita dalam kode R berikut. Nah, ini pertama kita masukkan dulu, kita definisikan dulu data aslinya, data C 75, 80, 85, 90, 88, 92, dan 86. Nah, data asli ini sendiri akan kita gunakan untuk analisis bootstrap yang tadi udah diarahkan di soal. Nah, selanjutnya kita set sheet untuk mengeset bilangan acak agar tidak berganti-ganti pada saat di run beberapa kali. Terus kita buat parameter bootstrapnya di sini iterationnya 1000 dan panjang data length data. Nah, untuk menyimpan hasil bootstrap kita menggunakan bootstrap variance. Nah, jadi disimpan di numeric and iteration. Selanjutnya kita melakukan iterasi for i in 1 and iteration, sampel data, size sama dengan n size, dan replace sama dengan true. Nah, jadi di sini itu sampel bootstrap dengan pengembalian dari data. Artinya kita membuat sampel baru yang berukuran sama dengan data asli yang ada di sini dan dengan kemungkinan elemen yang muncul lebih dari sekali. Nah, selanjutnya kita akan menghitung variansi dari sampel bootstrap menggunakan bootstrap variance i var sample. Jadi ini tuh diambil dan akan disimpan dalam elemen ke i dari bootstrap variance. Lalu variance dihitung menggunakan fungsi var yang mengukur seberapa tersebar data di sekitar rata-ratanya. Selanjutnya kita akan menghitung interval kepercayaan. Nah, di sini kita akan menghitung kuantil ke 2,5% dan 97,5% dari distribusi varians bootstrap menggunakan fungsi kuantile. Di sini bisa dikatakan kuantil lower bound ini adalah batas bawah dan upper bound ini adalah batas atas. Di sini lower bound kuantile bootstrap variance karena kita mau mencari 2,5%, maka di sini angka desimalnya 0,025. Untuk upper boundnya kuantile bootstrap variance 0,975% karena di sini dia mintanya 97,5%. Nah, untuk mencari output hasilnya sendiri kita bisa menggunakan cat sprint variansi data asli var data. Lalu di sini kita mau cari juga variansi data aslinya yaitu cat sprint interval kepercayaan lower bound dan upper bound. Nah, hasilnya di sini variansi dari data asli adalah 34,81%. Sedangkan interval kepercayaan 90% untuk variansi itu untuk lower bound-nya itu 5,00 dan untuk upper bound-nya itu 57,57. Nah, apa sih sebenarnya yang didefinisikan oleh variansi dan interval pada analisis ini? Nah, jadi variansi itu
digunakan untuk mengukur variabilitas dari data asli, yang dalam kasus ini adalah 34,81. Sedangkan selang kepercayaan menunjukkan bahwa 95% keyakinan variansi populasi sebenarnya berada dalam rentang 5,00 sampai 57,57 berdasarkan distribusi bootstrap. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu contoh kasus 3. Pada contoh kasus ini terdapat dataset yang berisi data tinggi badan X dan berat badan Y dari 6 individu yang diukur. Tinggi badan X 150, 160, 170, 180, 190, dan 200. Berat badan Y 50, 60, 65, 75, 80, 90. Dan di sini kita menggunakan bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk koefisien regresi dari model linear Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x. Pada kode ini kita memiliki dataset sederhana. Variabel X mewakili data independen, sedangkan Y adalah data dependen. Kita juga menetapkan nilai awal menggunakan set.sit. Selanjutnya di sini parameter bootstrap. Kita mendefinisikan jumlah iterasi bootstrap sebanyak 1000 kali. N size adalah ukuran data asli, dan kita mempersiapkan vektor kosong bootstrap slope untuk menyimpan hasil perhitungan. Selanjutnya, menyimpan hasil bootstrap. Pada setiap iterasi, kita mengambil sampel acak dari data asli dengan penggantian menggunakan reflex sama dengan true. Pada sampel ini, kita membangun model regresi linear dengan menggunakan lm buka kurung y underscore sample x underscore sample. Selanjutnya, koefisien regresi kemiringan disimpan dalam bootstrap underscore slope. Proses ini diulang hingga 1000 kali. Setelah iterasi selesai, kita menghitung interval kepercayaan 90% untuk koefisien regresi. Kita menggunakan fungsi kuantil untuk mendapatkan batas bawah 2,5% dan batas atas 97,5% dari distribusi hasil bootstrap. Selanjutnya di sini kita mencetak hasilnya. Koefisien regresi asli dihitung dari data awal dan didapat hasilnya adalah 0,77. Selanjutnya di sini kita mencetak hasil dari interval kepercayaan bootstrap, menunjukkan rentangan nilai koefisien dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya adalah 0,70 dan juga 0,82. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.